yang di luar segera merawat. Qurannya dibuka, Qurannya dibuka. Di mak suratnya ada itu, surat Al-Waqiah. Semuanya ikut baca. Geser, geser ke tengah, geser ke tengah. Ila arwahi amwatina khasatan wa amwatil muslimina ajma'ina amah musnul khatimah indal mauti fi afiyah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka semuanya Waqiah. Di mak suratnya ada. Atau buka Qur'annya. Semuanya ikut baca. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa
لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي حصن بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة
إلا تسبيحا لله
Nabi akhir zaman yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai larinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama tetangga malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin wal hurri qadman awwala. Al hurri qadman awwala. Al hurri qadman awwala. مولاي صل على حبيبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي
محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-imamul khujjatul Islam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ayyuhal walad wa minal layli fatahajjad bih amrun wa bil ashari hum yastaghfirun syukrun wal mustaghfirina bil ashar dzikrun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu aswad yuhibbuhallahu ta'ala sautud dik wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Nasihat daripada Imam Ghazali. Pada pertemuan yang lalu telah diterangkan tentang bahwa ilmu itu menuntun kita untuk beramal. Kita memang dituntut untuk mencari ilmu, dan ilmu itu yang akan menuntun kita untuk beramal. Maka kalau orang cukup dengan ilmunya saja, itu adalah kesalahan. Karena ilmu saja itu tidak cukup, tapi dibutuhkan amal, praktek daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Di sini Imam Ghazali juga ngajarkan kepada kita ini, ada jalan yang pintas, jalan cepat untuk kita bisa sampai kepada Allah, untuk kita itu bisa gampang faham, ngerti daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Karena memang hakikatnya kita hidup di atas dunia ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara orang itu mendekatkan diri kepada Allah? Berbagai macam jalannya, caranya, jalannya, macam-macam.
Beliau Imam Ghazali ngajarkan kepada kita ini jalan pintas, jalan cepat. Ya, kayak seperti kita ini loh sekarang, kalau mau bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain, bisa kita lewat jalur biasa, tapi bisa juga lewat jalan tol, ya, supaya lebih cepat. Ya, kalau kita mau jalur biasa, ya bisa sampai, tapi butuh waktu yang lama. Kalau kita mau lewat jalan tol, maka akan cepat. Ya, maka akan cepat kalau lewat jalan tol. Nah, maka di sini diajarkan juga bagaimana caranya supaya kita itu gampang paham, cepat paham, gampang paham, mudah dalam kita menghafal. Nah, maka diajarkan termasuk cara untuk kita itu gampang menghafal, gampang paham, yaitu dengan melakukan qiyamul lail, bangun pada malam hari. Bangun malam hari, ya, bukan cuman sekedar bangun, tapi bangun malam hari untuk beribadah. Ya, karena orang bangun malam itu ya macam-macam. Ya, ada bangun malam ngelilir, lapar golek panganan, haus cari minum. Nah, ya, ada juga orang bangun malam untuk apa? Ya, keadaan wis sepi untuk mencuri, yaitu perbuatan yang haram. Nah, ada bangun malam yang bagus, yang baik, yaitu bangun malam untuk beribadah. Nah, maka dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah Allah, wa minal lail, dan dari waktu malam, tahajjat bih, gunakan untuk kamu bertahajud, gunakan untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Perintah untuk tahajud, sholat tahajud, qiyamul lail, ini kalau bagi Nabi Muhammad hukumnya adalah wajib. Jadi bangun malam qiyamul lail tahajud bagi seorang nabi, untuk Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Ya, karena ada perintah itu sifatnya khusus, ada perintah sifatnya umum. Ya. Nah, perintah yang sifatnya khusus seperti apa? Ya seperti ini, qiyamul lail, tahajud ini. Itu perintah Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Nah, maka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun malam qiyamul lail tahajud itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan bagi umatnya, ya, bagi umatnya ini, bagi kita ini semuanya, bangun malam qiyamul lail hukumnya adalah sunnah. Ya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu, wa minal lail fatahajjat bih, dan dari sebagian malam tahajudlah kamu, bangunlah kamu, dekatkan dirimu kepada Allah nafilatan, sebagai bentuk amalan sunnah. Apa manfaatnya? Apa untungnya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah itu menjadikan kamu
termasuk bagian dari kelompok orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia ada di sisi Allah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kepingin meraih, mendapatkan derajat kedudukan mulia ada di sisi Allah, bangun malam, ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Maka dalam istilah juga dikatakan ma'uqidat al-wilayah illa fi jaufil lail. Tidak ada pelantikan bagi seseorang untuk menjadi walinya Allah. Ya, orang itu tidak diangkat menjadi walinya Allah, orang yang dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, kecuali di tengah malam. Ya, tidak ada ceritanya orang jadi wali itu enggak ada qiyamul lail, enggak ada sholat malamnya, enggak ada tahajudnya, enggak ada. Ya, enggak ada wali itu banyak tidur tok, terus kemudian tiba-tiba jadi wali, ya wali murid. Ya wali murid atau wali kelas. Ya, tapi kalau waliullah tidak mungkin. Ya, tidak ada ceritanya orang itu yang banyak tidur menjadi walinya Allah. Orang itu menjadi kekasih Allah, manusia yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah ketika dia banyak bangun malam. Banyak beribadah ada di tengah malam. Nah, qiyamul lail itu. Maka itu dikatakan wa minal lail, ya, fatahajjat itu adalah perintah. Ya, perintah Allah. Ya, walaupun bagi kita itu perintah tidak wajib tapi perintah sunnah. Kalau kamu kepingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kepingin menjadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, bangun malam, qiyamul lail, tahajud. Kamu akan mendapatkan derajat yang mulia ada di sisi Allah. Kemudian disifati juga dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di tengah malam mereka itu meminta ampunan kepada Allah. Bangun malam, tengah malam baca istighfar. Minta ampunan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Hambamu banyak berbuat dosa ya Allah, hambamu banyak berbuat salah ya Allah. Ampuni aku ya Allah, maafkan kesalahanku ya Allah. Istighfar. Banyak-banyak meminta ampunan, sadar diri kalau dia itu seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang lemah dan banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka meminta ampunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sudah dapat jaminan dari Allah. Beliau Nabi Muhammad dapat jaminan dari Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, dalam ayat itu Allah jelas menyampaikan dalam surat Al-Fatah itu. Sampai dalam ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni semua dosa kesalahanmu, baik yang telah lewat atau yang akan datang. Beliau mendapatkan jaminan dari Allah semua dosanya. Padahal Nabi itu enggak punya dosa. Wong Nabi Rasul itu punya sifat yang namanya maksum. Dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Beliau itu enggak punya salah. Beliau enggak punya dosa. Dan sudah mendapatkan jaminan dari
Allah. Semua kesalahannya yang lewat yang akan datang diampuni oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad terus enak-enakan, tenang? Wis tenang wis aku wis dosaku si sepura bi Gusti Allah kok. Ya, kesalahan saya sudah diampuni oleh Allah. Enak wis tenang. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi? Tidak. Tetap Nabi itu bangun malam. Tetap Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Nangis. Ya, dalam riwayat Siti Aisyah. Ya, dalam satu hadis riwayat Siti Aisyah. Ketika Nabi tidur ada di rumah Siti Aisyah. Nabi waktu itu bangun malam. Mendekatkan diri kepada Allah. Menangis-menangis itu sampai air mata bercucuran, sampai jenggotnya Nabi itu basah. Basah bekas daripada air mata. Beliau sujud, sampai tempat sujud beliau itu berlinang air mata. Apakah Nabi takut dosa? Apakah takut neraka? Tidak. Sampai Siti Aisyah yang melihat, Siti Aisyah yang menyaksikan itu heran. Menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah semua kesalahanmu itu sudah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau sudah mendapatkan ampunan, maaf dari Allah, tapi kenapa engkau melakukan seperti ini? Nah, maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Apa enggak pantas kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, jadi tengah malam ketika kita bangun, kemudian beristighfar, minta ampunan kepada Allah, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan, ada 3 suara. Salah satu aswat, 3 suara yang dicintai oleh Allah. Ya, ini 3 suara ini senang Allah dengan suara-suara ini. Yang pertama adalah apa? Sautudik, ya, suara dari ayam jago berkokok. Ya, suara ayam jago berkokok itu suara yang disenangi oleh Allah. Ya, suara yang disenangi oleh Allah. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ya, ada kalau melihat ada ayam berkokok, itu tanda itu ayam melihat menyaksikan malaikat. Ya, itu ayam melihat menyaksikan malaikat, dan ayam itu dia lebih cerdas, tahu kapan waktu malam. Ya, jadi tengah malam dia mesti apa? Berkokok ayam tersebut. Ya, nah, maka dikatakan juga, hei Bani Adam, anak turun Adam, jangan kalian ini manusia kalah pandai, kalah cerdas, kalah pinter dengan seekor ayam. Ayam ngerti waktu bangun malam, tengah malam. Ya, saat semuanya terlelap tidur, dia berkokok. Itu bentuk zikirnya dia kepada Allah. Nah, kemudian kamu manusia tertidur, lelap, ngorok maneh. Nah, bangun malam. Kemudian yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara daripada orang yang membaca Al-Qur'an. Dari lisan kita ini, mulut kita ini, kalau kita gunakan untuk baca Al-Qur'an, itu adalah suara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar. Suara orang yang meminta ampunan ada di tengah malam.
Suara orang minta ampunan ada di tengah malam. Ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain juga dikatakan termasuk 1 dari 7 golongan yang kemudian yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kelompok orang yang bangun di malam hari kemudian fafadat ainahu min khasyatillah. Kedua bola matanya ini mencucurkan air mata karena takut kepada Allah. Tengah malam bangun, membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bangun malam, ibadah kepada Allah, sujud wa atalas sujud dan memperpanjang sujudnya. Dalam sujud itu beliau membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini adalah hambamu yang zalim. Menyadari zalim terhadap dirinya dengan melakukan maksiat, melakukan dosa. Padahal ini orang soleh, sahabat Nabi yang mendapatkan bisyarah, kabar gembira bakal masuk tinggal di dalam surga. Menantunya Nabi, saudaranya Nabi, diangkat oleh Nabi menjadi saudaranya, tapi tetap takut kepada Allah, membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagi thalabul ilmi, bagi seorang santri, seorang murid, jangan sampai kita itu kehilangan qiyamul lail. Jangan sampai kita kehilangan tahajud. Biasakan diri kita untuk qiyamul lail, tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Saat manusia terlelap, tidur, nyenyak mereka, kita bangun, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita munajat, kita meminta kepada Allah, maka niscaya semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Allah